Selanjutnya, kalau kita olah lognya ini, salah satu sifat log itu bisa ada ini dirubah jadi ini. Bisa dirubah lognya berbasis log jadi log dibagi log A, atau log berbasis itu ln dibagi ln A, ln itu adalah 1. Dengan kata lain, ini boleh kita rubah menjadi 1 dibagi ln A, ini ya sama. Nah sekarang misalkan saya punya Y sama dengan ln X, maka dengan mudah dy per dx-nya sama dengan ln dan log kan sama ya. Seper X, ini ln harusnya ln E kan 1, tinggal seper X saja. Ya nanti kalau fungsinya agak kompleks ya kita pakai aturan berantai kemarin ya. Ln kita dapatkan. Ya. Nah sekarang kalau misalkan kita punya contoh ya, Y sama dengan ln X pangkat 3 min 1. Carilah dy per dx-nya. Nah kemarin kalau kita melihat untuk menurunkan suatu fungsi, kalau fungsinya itu rumit, maka yang rumit itu diandaikan aja. Kalau dalam aturan berantai, dia menjadi sebuah variabel U gitu ya. U-nya sama dengan X pangkat 3 min 1, sehingga Y-nya menjadi ln U sederhana. Kita disuruh mencari dy dx. Padahal Y-nya kan fungsi U, maka bisanya kan dy per du. Karena dibagi U, maka dikalikan du bagi dx. Ini aturan berantai ya. Nah, dy per du, Y sama ln U, dy per du-nya sudah barang tentu, kita bisa langsung dapatkan seper U. Kan? Nah, sedangkan du per dx, U-nya ini X pangkat 3 min 1, du per dx-nya ya 3 X kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil 3X kuadrat dibagi dengan U. Ini. Contoh berikutnya, ini. Nah, kita bisa menggunakan cara yang tadi. Ini fungsinya rumit, kalau rumit kita boleh mengandaikan U itu sama dengan X pangkat 3 cos X dibagi akar 1 min X. Sehingga di sini Y-nya menjadi Y sama dengan ln U, U-nya ini. Du per dx lah, U-nya ini terlalu rumit. Ya bisa juga dengan mudah U per V kan ini nanti ya. Bisa dikerjakan juga. Cuman agak rumit. Nah karena ini log atau ln, maka sifat-sifat logaritma kalau kita pakai bisa. Sehingga ln A per B menjadi ln A dikurangi ln B. Menjadi ln X pangkat 3 cos X dikurangi ln akar ini. Nah ini perkalian, maka menjadi ln
X pangkat 3 ditambah ln cos X. Oke. Ini akar berarti pangkat setengah, maka setengahnya turun. Ya. Oke. Nah ini turunan ln kita bisa langsung tahu 1/X. 3 ln X berarti 3/X. Turunan ln cos X. Nah ini baru coba kita andaikan Y sama dengan ln cos X. Kalau katakan ini rumit, U-nya cos X, berarti Y-nya ln U. Maka dy per dx-nya sama dengan dy per du ln U. Ini dikalikan du per dx, U-nya cos X. Turunan cos X adalah min sin X. Sehingga min sin X dibagi dengan U cos X. Kita dapatkan yang ini menjadi ini. Dan ln 1 min X, anggap aja ini U ya. Oke, sehingga ini turunan du per dx nanti ada min. Ya. Seperti ini dapatkan ini. Oke. Nah, khusus untuk ini soal masih contoh lagi ya. Masih contoh lagi. Kalau dapatkan ln harga mutlak X sekarang. Ingat harga mutlak X. Sorry ya, harga mutlak X. Sama dengan X, untuk X lebih besar sama dengan 0. Sama dengan min X, untuk X lebih kecil 0. Ya. Nah, kita pandang dulu apabila X-nya lebih besar 0. Dan X lebih kecil 0. Karena kalau X sama dengan 0, nanti ln itu nggak ada ya. Ingat grafiknya ln, kalau pas 0 nggak ada dia. Grafiknya gini. Sehingga kita pandang X lebih besar 0 dan X lebih kecil 0. Nah, jika X lebih besar 0, maka harga mutlak X itu sama dengan X. Sehingga ln harga mutlak X sama dengan ln X saja. Nah, turunan ln X adalah 1/X. Itu apabila X-nya lebih besar 0. Nah, sekarang kalau X-nya lebih kecil 0. X-nya lebih kecil 0, ingat harga mutlak sama dengan X. Berarti ln X sama dengan ln min X. Nah, ln min X. Nah, anggaplah U-nya sama dengan min X. Berarti Y-nya sama dengan ln U. dy per dx sama dengan dy per du turunan ln U dikalikan du per dx min 1. Nah, U-nya diganti min X. Sehingga menjadi 1/X juga. Nah, ternyata kalau X-nya lebih kecil 0, hasilnya ya 1/X juga. Sehingga turunan ln harga mutlak X itu hasilnya 1/X asal X-nya tidak 0. Ya, kalau X-nya 0 nggak ada. Berikutnya, masih contoh lagi. Dapatkan turunan ln sin X. Ln harga mutlak sin X ya.
Nanti secara sama dengan harga mutlak tadi, kita andaikan aja U-nya sama dengan sinus X. Maka D per dx ln harga mutlak U. Ya. Nah, sama dengan ya dy per du dikalikan du per dx. dy per du ln harga mutlak U, harga mutlak X tadi kan sudah ada hasilnya ya. Hasilnya adalah seper U, asal U-nya tidak nol. Nah, dan du per dx, U-nya sin X turunkan terhadap X menjadi cos X. Sehingga cos X dibagi U sin X. Atau kotangan X dengan syarat U-nya tidak nol. Kalau U-nya nggak nol berarti X-nya juga tidak nol ya. Yang U sama dengan sin X sama dengan nol itu banyak sih ya. Bisa nol, bisa pi per 2, bisa pi, kok pi per 2, bisa 0, bisa pi, bisa 2 pi, bisa 3 pi gitu ya. Jadi U sama dengan 0 itu X sama dengan nolnya 0 plus minus pi, plus minus 2 pi, plus minus 3 pi. Ini dengan syarat X-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan plus minus pi, tidak sama dengan plus minus 2 pi, dan seterusnya. Yang menyebabkan U tidak nol. Ini anak-anak ini kok videonya dimatikan semua ini pada ditinggal pergi nih saya. Videonya dinyalakan ya. Kecuali ada masalah boleh. Salah koneksi. Nah ini yang videonya nggak nyala ini orangnya juga nggak ada ini. Nanti absennya mau saya ganti ini. Apa ini? Haikal, Naila, Billy. Nah, banyak ini. Savana, Amrina, Akfar. Izin Pak. Ya. Pak. Siapa ini? Saya nggak bisa on cam karena kameranya lagi bermasalah Pak. Ini siapa? Billy. Billy. Iya Pak. Ya, ada masalah nggak Bapak? Nggak ada masalah, nggak di-on-kan, nanti absennya saya ganti tidak hadir. Ini orangnya pergi semua itu. Sepiano, Akfar, Ridwan.
Lagi Naila. Mohon maaf Pak, saya Naila. Hah? Saya Naila, kamera saya juga lagi nggak berfungsi nih Pak. Oh gitu. Iya. Oh, mohon maaf, saya Akfa, Pak. Jaringan saya susah banget tadi. Kenapa? Jaringan saya susah, jadi saya off cam. Ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita tadi udah punya fungsi logaritmik Y sama dengan A log X, nah, yang mana dy per dx-nya adalah sama dengan 1/x dari ini ya. Oke. Kalau kita punya Y sama dengan ln X, maka dy per dx-nya adalah 1/x saja. Kemudian tadi kalau kita punya ln harga mutlak X, maka dy per dx-nya adalah sama dengan 1/x saja, dengan syarat X-nya tidak boleh 0. Tadi gitu ya. Kalau ln X yang ini, ingat ln itu kan grafiknya gini. Berarti ini hanya untuk berlaku domainnya, X-nya itu sebelah kanannya 0 sampai tak berhingga gitu ya. Kan tapi kalau ln harga mutlak X, gambarnya seperti apa ini? Ln harga mutlak X. Yang negatif pun ada nilainya karena di harga mutlak kan. Gambarnya jadi gini. Ya, ini ln harga mutlak X. Bedanya ini. Nah ini domainnya apa ini? Domain X-nya ini, sorry, ini bukan sama dengan anggota ya. Ini dari min tak hingga sampai 0, union digabung 0 sampai tak hingga. Ini union ya. Nah ini bedanya ln X saja dan harga mutlak, ln harga mutlak X. Ya beda ya. Oke. Nah sekarang gini. Ini penghapusnya mana ini? Di sini muncul penghapus, di sini enggak ada. Ya, tadi kita udah punya ini. Sekarang kalau terkait dengan ln atau log, kita sudah bisa menurunkan. Nah sekarang kalau dibalik mengintegralkannya bagaimana? Integral dari log atau integral dari ln? Nah sementara gini, dulu kita punya integral x pangkat n dx. Ini hasilnya apa? Ada yang ingat?
1/n plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ini ya. Sudah betul seperti ini. Kurang. Ini hasilnya hanya akan menghasilkan ini apabila n-nya tidak 0. N-nya tidak min 1. Nah, gini kan? Kalau n-nya tidak min 1, maka hasilnya itu. Makanya dulu di kalkulus 1, kalau n-nya min 1, X pangkat min 1 itu kan 1/X. Kita belum tahu ini hasilnya apa ini. Ya, integral 1/X dx atau integral X pangkat 1 dx, kita belum tahu hasilnya apa. Karena ini hanya untuk n yang tidak minus 1. Ya. Nah, sekarang tadi kita punya ini. Kalau ln harga mutlak X itu ternyata kalau diturunkan 1/X. Berarti hasil turunan ini kalau diintegralkan hasilnya kan ini gitu ya. Nah, sekarang rumus kita ini kita lengkapi lagi bahwa integral 1/X dx itu hasilnya adalah ln harga mutlak X plus C. Ingat ada harga mutlaknya ya, ln harga mutlak X per C. Ini karena domainnya X-nya min tak hingga sampai tak hingga kecuali 0. Kalau nanti kalian hanya gini aja, apa itu hasilnya ln X plus C saja, ini khusus untuk X-nya itu lebih besar 0. Hanya yang lebih besar 0 ini aja. Tapi kalau X-nya min tak hingga sampai tak hingga kecuali 0, ya hasilnya ini ln harga mutlak X plus C. Sehingga rumus kita yang dulu yang ini sekarang menjadi lengkap. N-nya min 1 pun bisa. Cuman hasilnya beda ya, menjadi ln harga mutlak X. Kalau N-nya enggak 1 ya 1/n plus 1 X pangkat N plus 1. Kok yang ini enggak dipakai sih, Pak? Ya kalau mau pakai ya silahkan. Jadi kalau kita mau pakai ini hasilnya apa? Integral 1/X dx, ini kan 1/X. Ln A-nya kalau saya pindah ke sana kan menjadi A log X. Ini dikalikan ln A lagi baru plus C gini kan. Kan terlalu panjang, nggak enak ya. Ya akhirnya walaupun ini bisa disederhanakan lagi ya, akhirnya ya menuju ke sini. Menuju ke ln harga mutlak X. Baik, ya sekarang kita ketambahan rumus integral 1/X dx adalah ln harga mutlak X. Sehingga kalau kita punya 1/U du ya hasilnya adalah ln harga mutlak U. Contoh, dulu di kalkulus 1 mungkin ada yang sudah ngajarkan, ada yang belum ya. Kalau rumus integral fx dx, kita ketemunya fx-nya ini bentuknya adalah berbentuk pembilang merupakan turunan penyebut. Bentuknya seperti ini. Maka cara mengintegralkannya langsung
substitusi U sama dengan penyebut gitu ya. Contohnya ini. Kita tak kasih contoh yang kelihatan pendek dulu aja ya. Integral tangen X dx. Tangen X itu kan sin per cos X dx. Nah di sini sin kan turunan cos, min-nya nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Nah kalau seperti itu karena pembilang turunan penyebut, substitusi penyebut sama dengan U. Ya, berarti du per dx sama dengan turunan cos X apa? Min sin X. Nah, berarti dx-nya sama dengan du dibagi min sin X. Ini ya. Sehingga ini integral sin X dx. Sorry, ini kok dx ini taruh dari du ya. Du-nya sama dengan dx kali sin X. Min sin X dx. Sehingga sin X dx itu sama dengan min du. Cos X sama dengan U, kan gitu ya. Jadi integral min-nya ini tak pindah keluar. Jadi gini. Seper U du. Seper U kan berarti apa? Ln harga mutlak U. U-nya tadi adalah cos X. Nah, gini. Ini contoh kedua yang ini. Di sini kalau kita lihat bahwa pembilang turunan penyebut. Karena pembilang turunan penyebut, maka langsung kita substitusi U sama dengan penyebut. Nah, berarti du-nya sama dengan min 6x kuadrat min 4x dikalikan dx. Jadi ini min 6x kuadrat min 4x dx itu tinggal du aja. Bawahnya U. Sehingga hasilnya adalah ln harga mutlak U plus C. U-nya kembalikan ke X. Ya. Ini asisten saya ada enggak ya? Ngikutin enggak ya? Halo asisten? Enggak ada ya? Ini mekanismenya sekarang dirubah sama UPMB. Kemarin kan saya bilang 3 kali kuliah, 1 kali asistensi gitu ya. 3 kali kuliah, 1 kali asistensi. Kemarin sore saya dapat WA, itu dirubah sekarang ini. Kalau hari Senin kita full dengan dosen. Kalau hari Rabu itu 50 menit dengan dosen, dilanjutkan 50 menit dengan asisten.
kalau hari Rabu. Ya ini asistennya memang belum tak kasih tahu ini. Baru kemarin sore saya di WA. Ya mungkin berlaku minggu depan aja ya. Nah, mungkin minggu depan Rabunya full asisten boleh. Kan sama aja ya gitu ya. Baik. Oh ini tangan Ek ada juga contohnya ya. Tadi sudah saya pakai contoh. Nah, jadi ini kalau kita punya bentuk yang diintegralkan itu berbentuk pembilang merupakan turunan penyebut, maka langsung substitusi U sama dengan penyebut gitu ya. Nanti akan didapat DU per U udah pasti. DU per U integralnya kita hafalkan. Ln harga mutlak U. Ya. Nah ini penggunaan daripada turunan fungsi logaritma tadi. Nah, ini dapat juga kita terapkan atau kita pakai untuk menyederhanakan turunan bentuk-bentuk yang pembilang bagi penyebut di mana agak rumit sedikit gitu ya. Ini kalau kita logkan kan menjadi sederhana. Nah, misalkan contohnya ini. Kalau kita punya Y-nya sama dengan sekian ini. X kuadrat dikalikan akar pangkat 3 dari 6X plus 2 dibagi 1 plus X kuadrat pangkat 3. Ya. Nah ini dy per dx-nya sulit diperoleh dengan cara langsung. Ya sebenarnya tinggal U per V, cuman panjang gitu maksudnya sulit ya. Nah namun demikian akan lebih mudah jika terlebih dahulu diambil logaritma. Karena perkalian pembagian itu kan kalau perkalian menjadi log plus log, kalau pembagian log min log kan gitu kan. Akan terurai kan, akan menjadi plus minus ya. Dan kemudian kita gunakan sifat-sifat algoritma, maka dapat ditulis kalau saya punya Y seperti ini, kalau sebelah kiri salonkan, sebelah kanan juga salonkan. Ln sebelah kanan berarti ini ln pembilang dikurangi ln penyebut. Ln pembilang akar pangkat 3 dari 6X plus 2 dikurangi ln penyebut, dikurangi ya. Ini ln kali, berarti nanti ln yang ini menjadi ln X kuadrat, kuadratnya boleh ditulis di depan gitu ya. Ditambah ln 6X plus 2 pangkat sepertiga, sepertiganya boleh ditulis di depan kan gitu. Kemudian dikurangi yang ini 3 ln jumlahan ini. Sehingga yang Y-nya ini dapat ditulis menjadi ini. Nah, pertanyaannya tadi kan kita pengen mencari dy per dx.
Yang ingin kita cari kan gini. Nah, misal kedua sisi ini kita turunkan. Berarti ln Y kita turunkan terhadap X. Ln Y turunan terhadap X-nya, karena ini fungsi Y, ln Y turunan terhadap X kan nggak bisa. Maka kemarin kita pakai turunan parsial kemarin. Saya hapus dulu biar longgar ya. Jadi turunan D ln Y per dx, ya turunkan dulu terhadap Y. Turunan ln Y apa? Seper Y dikalikan dy per dx, kan gitu. Kemudian sebelah kanan juga turunkan. Karena ini plus minus ya masing-masing suku diturunkan. Turunan ln X. Ini. Ada rekam mutlaknya ya? Oh enggak ya? Kemudian ditambah turunan ini, ya sepertiga, ini anggap aja ini U. Berarti ln U diturunkan terhadap U dulu, menjadi seper U. Seper U, ini ada tiganya. U-nya adalah 6X plus 2, dikalikan DU per DX. 6X plus 2 turunkan terhadap X. Dan dikurangi turunan ini. Anggaplah ini U dulu, berarti 3 ln U. Turunannya ya berarti seper U. Dikalikan DU per DX. Dikalikan 2X. Sama dengan ini. Nah, sekarang turunan pangkat rasional. Dan kemarin itu
Oke, mohon maaf ya, sampaikan sejenak ada teman saya agak penting. Oke, kita lanjut lagi. Ini sharing saya mana ini kok hilang ini? Ya, ini ya. Dulu kita punya, kalau kita punya Y sama dengan X pangkat N, ya, apa ini siapa semua dulu? Kalau kita punya Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx-nya adalah N kali X pangkat N-1. Ya. Nah, sebenarnya kan ini yang dulu di kalkulus 1 itu hanya berlaku apabila N-nya bulat. Nah, sekarang apa berlaku juga apabila N-nya ini rasional. Kalau N-nya itu irasional. Nah, kalau N-nya itu real. Nah, nanti bisa ditunjukkan, bisa dibuktikan bahwa N-nya itu sekarang boleh irasional, boleh rasional, atau boleh bilangan real. Kita lihat cara pertama ya pakai bilangan rasional dulu ya. Kita pakai ln-nya saja ya. Kita logaritmik, kita dapatkan ini. Ya ternyata berlaku untuk bilangan rasional. Nanti silakan kalian baca aja. Ini mirip yang kemarin itu. Nah, kita ln-kan, kita dapatkan ternyata untuk bilangan rasional juga bisa juga. Yang nanti akhirnya karena bilangan irasional itu didekati dengan rasional, ya akhirnya yang untuk bilangan irasional pun ya juga sama. Ya, berlaku juga sehingga Y sama dengan X pangkat N untuk N real. Nah ini berlaku dy per dx-nya sama dengan N kali, ya intinya itu. Nah sekarang kalau kita punya tadi seper X dx hasilnya logaritmik ya. Nah sekarang logaritmik turunannya kita udah tahu. Kemudian ada beberapa fungsi yang kita integralkan hasilnya logaritmik. Nah sekarang kita ke pangkat. Apabila kita punya Y itu sama dengan A pangkat X, maka dy per dx-nya sama dengan apa? Ini kan di kalkulus 1 kemarin belum ya. Dy dx-nya sama dengan apa? Nah, mirip dengan cara yang ada di logaritmik tadi. Kalau logaritmik pakai definisi langsung ya. Kalau di sini untuk mencari turunan A pangkat X kita logkan saja. Karena fungsi log atau ln kita sudah tahu turunannya tadi ya sebelumnya. Sehingga kalau sebelah kiri kita ln-kan menjadi ln Y, sebelah kanan kita ln-kan menjadi ln A pangkat X atau X kali ln A. Sebelah kiri kita turunkan, turun dy per dx, karena ini ln Y maka turunkan dulu di ln Y per dj dikalikan dy per dx gitu ya. Aturan berantai. Ln Y turunkan terhadap Y ya seper Y, udah dikalikan dy per dx. Nah sekarang yang turunan X kali ln A, turunan X ya 1 tinggal ln A saja. Sehingga dy per dx, Y-nya bawa ke kanan, Y-nya tadi A pangkat X. Sehingga kalau kita punya Y sama dengan A pangkat X, dy per dx-nya adalah A pangkat X ln A. Bentuk khusus apabila Y-nya E pangkat X, maka dy per dx-nya adalah E pangkat X dikalikan ln E. Ln E1 gitu ya.
Kalau E pangkat X turunannya ya E pangkat X. Nah ini jadi dari sini kita dapatkan langsung juga Y E pangkat X turunannya ini. Berarti hasil turunan ini kalau diintegralkan itu sama dengan tadi yang diturunkan. Ini kan? Ya kalau ini mau kita integralkan boleh juga. Jadikan rumus integral A pangkat X dikalikan ln A itu sama dengan yang tadi diturunkan. A pangkat X, sekarang ln A-nya ini kita pindah ke sini. Kalau dari sini jadikan rumus, jadi rumus integral itu. Integral A pangkat X dx, ya A pangkat X dibagi ln A plus C. Ingat ini untuk A-nya yang positif ya. Jadi kita dapatkan rumus ini atau rumus ini. Contohnya, dapatkan integral 5 pangkat X dx, ya sudah pakai rumus yang atas tadi. 5 pangkat X dibagi ln 5 plus C, tinggal langsung ya. Kalau ini E pangkat, nah ini linear. Ingat rumus integral itu, kalau kita integral fungsi AX plus B dx, ini kan ada bentuk linear. Begitu bentuk linear gini, substitusi aja U sama dengan AX plus B ini. Ini teknik mengintegralkan ya. Ya. Jadi begitu kita ketemu integral fungsi linear, linear itu sama dengan U. Berarti DU-nya sama dengan A dx. Atau dx-nya sama dengan 1/A du. Ya. Oke. Nah, ini min 2x. Min 2x itu kan sama dengan min 2x plus 0 ya. Berarti AX plus B. Karena bentuk AX plus B, maka langsung kita substitusi, langsung kita substitusi U sama dengan AX plus B itu. Atau dengan kata lain, DU-nya sama dengan min 2DX. Berarti integral ini sama dengan dx-nya sama dengan min setengah du ya, dx sama dengan min setengah du. Ya, nah sekarang dx-nya sudah berganti du. E pangkat u, min 2x sama dengan u. Ya. Nah integral E pangkat u du, hasilnya apa? Udah ingat? Ya, E pangkat U. U-nya diganti min 2X